Assalamualaikum adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Anci. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 3. Yuk langsung saja kita ke materi. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Adik-adik, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jika masih ada yang belum sempat belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas kakak. Di materi kali ini kita masih akan belajar menjumlahkan pecahan. Berikut ini adalah soal yang dibuat oleh Lani. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong. Berarti Lani memakan 3/10 bagian. Mama makan 2 potong kue. Berarti Mama memakan 2/10 bagian. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Cara menjawabnya masih sama dengan materi di pembelajaran 1 kemarin. Lani memakan 3/10 bagian kue dan Mama memakan 2/10 bagian kue. Yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang dimakan oleh Lani dan Mama. Berarti kita jumlahkan kue yang dimakan Lani dan kue yang dimakan Mama. 3/10 ditambah 2/10 sama dengan. Karena di soal ini kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Ingat ya, jika penyebut sudah sama, maka tidak perlu dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 2/10 sama dengan, yap, betul, 5/10. Jadi, kue yang sudah dimakan Lani dan Ibu adalah 5/10. Sekarang kita coba menyelesaikan soal nomor 2 yang dibuat oleh Lani. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Untuk mengerjakan soal nomor 2, kita akan buat dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Apel yang dimakan Lani adalah 4 potong dari 8 potong buah apel. Jadi, jika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 4/8. Dan Papa memakan 2 potong buah apel dari 8 potong buah apel. Jadi, jika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 2/8. Yang ditanyakan adalah berapa potong buah apel yang dimakan Lani dan Papa. Nah, kita tinggal menjumlahkan pecahan yang kita tulis tadi. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan
Jika kita lihat penyebutnya sama-sama angka 8, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 2 per 8 sama dengan? Yap, betul sekali. 6 per 8. Jadi, buah apel yang dimakan Lani dan Papa adalah 6 per 8 bagian. Yuk sekarang kita coba menyelesaikan soal nomor 3. Sebelum berangkat, Mama menggoreng empek-empek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong empek-empek lenjer tersisa untuk Papa? Jika kita cermati soal nomor 3, berarti yang kita cari adalah sisa empek-empek lenjer yang belum dimakan. Dari 6 potong bagian empek-empek lenjer tadi, yang sudah dimakan Lani 2 potong. Dan yang dimakan Mama 2 potong. Pertama-tama, kita jumlahkan dulu empek-empek yang sudah dimakan oleh Lani dan Mama. 2 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 2 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 4 per 6. Pertanyaannya adalah, berapa potong empek-empek lenjer tersisa untuk Papa? Cara menghitungnya begini adik-adik. Semua bagian potongan empek-empek lenjer tadi, masih ingat kan ya, tadi empek-empek lenjernya dipotong menjadi 6 bagian. Berarti sama dengan 6 per 6. Kakak ulangi lagi ya, 6 bagian sama dengan 6 per 6. Lalu dikurangi yang dimakan Lani dan Mama tadi, yakni 4 per 6 bagian. 6 per 6 dikurang 4 per 6 sama dengan? Kalau pengurangan seperti ini juga sama cara mengerjakannya. Jika penyebutnya sudah sama, cukup kita kurangi saja pembilangnya. 6 kurang 4 per 6 sama dengan? Ya, 2 per 6. Jadi, empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa adalah 2 per 6 bagian. Sekarang kita coba menyelesaikan soal nomor 4. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Berarti cukup kita jumlahkan saja. Lani minum 1/4 botol dan Mama minum 1/4 botol. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi air yang telah diminum Lani dan Mama adalah 2/4 botol. Setelah mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh Lani tadi, yuk sama-sama kita mendengarkan cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa diceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah.
Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Dari cerita Opa tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cuaca juga bisa mempengaruhi penerbangan. Banyak sekali pesawat yang batal terbang dikarenakan cuaca sangat buruk. Jika cuaca sudah kembali bagus, pesawat pun akan berangkat ke tujuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Adik-adik, dari cerita Opa tadi, yuk kita sama-sama mencari kata-kata yang ada di berikut ini. Sebelumnya kita sudah menemukan kata pesawat. Selanjutnya kita cari kata kedua, yaitu udara. Iya, benar sekali. Posisinya ada di sebelah kiri sendiri. Kita kasih tanda ya, udara. Selanjutnya adalah pramugari. Yuk adik-adik, ada yang tahu? Iya benar, posisinya ada di bawah sendiri. Kita beri tanda ya, pramugari. Setelah kita mencari semua kata yang tersembunyi tersebut, yuk kita cari arti dari kata yang tadi kita cari. Kita bisa mencari arti kata tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa meminjam di perpustakaan sekolah kalian atau melalui aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia di handphone kalian. Yuk sekarang kita sama-sama mencari arti kata-kata tersebut. Pesawat artinya adalah mesin atau alat atau perkakas. Pramugari artinya karyawati perusahaan angkutan umum, baik di darat, laut, dan udara yang melayani penumpang. Pengaman adalah alat untuk mendari atau mencegah terjadinya kecelakaan. Udara adalah ruang di atas bumi yang berisi hawa atau bisa disebut dengan angkasa. Guncangan adalah gerakan atau goyangan yang kuat. Hujan adalah titik-titik air yang jatuh ke udara karena proses pendinginan. Cerah adalah terang. Ini bersangkutan dengan hari, bulan, dan warna. Mendarat artinya turun ke tanah. Biasanya untuk istilah pesawat terbang. Aman artinya bebas dari bahaya. Dan bandara adalah tempat pesawat terbang diperbolehkan mendarat atau terbang. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Kakak yakin kalian semua mempunyai pengalaman berkendara di musim hujan. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Berikut ini adalah gambar dekoratif yang dimiliki oleh opanya Lani. Sangat bagus kan motif-motifnya? Motif-motif ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Bisa kalian lihat gambar di samping. Ini adalah motif-motif Pangkadang Pao, motif Pangtedong, motif Nelibongan, dan motif Pangsulan Sangbua. Jika kalian perhatikan motifnya, terdapat pola garis lurus vertikal, horizontal, ada garis miring, garis lengkung, bergelombang, dan sebagainya. Adik-adik, setelah melihat motif-motif dari Pulau Sulawesi tadi,
kalian bisa mencoba membuat gambar dengan pola dekoratif yang menggunakan pola garis yang berulang. Untuk memperindah gambar kalian, beri warna pada gambar kalian ya. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton video kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!